Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Bagaimana kabar hari ini? Semuanya sehat? Alhamdulillah. Anak-anakku sekalian, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran yang kemarin, tetapi kita masih juga melaksanakan kegiatan belajar dari rumah. Anak-anak sekalian, untuk kali ini kita akan melanjutkan bab 2 teks pidato persuasif, yaitu kompetensi dasar 4.4, yaitu yang berbunyi menuangkan gagasan, pikiran, arahan atau pesan dalam pidato, lingkungan hidup, kondisi sosial dan atau keragaman budaya secara lisan dan atau tulisan dengan memperhatikan struktur dan kebahasaannya. Dari KD tersebut, tujuan pembelajarannya adalah sebagai berikut. Setelah kegiatan pembelajaran dengan media daring pada KD ini, siswa dapat menyusun teks pidato persuasif berdasarkan langkah-langkah yang benar sesuai dengan struktur teks secara urut dan memperhatikan aspek kebahasaan dengan tepat. Anak-anak sekalian, setelah kita nanti selesai melaksanakan pembelajaran, maka ada penilaian. Nah, untuk penilaian KD 4.4 adalah sebagai berikut. Keterampilan menulis dan rasa tanggung jawab dalam menyusun atau menyajikan teks pidato persuasif secara tertulis. Itulah tadi anak-anak sekalian, nanti ada penilaiannya baik untuk kompetensi keterampilan ataupun kompetensi sosial. Kita teruskan untuk materi pembelajarannya. Anak-anak sekalian, pidato itu merupakan bentuk komunikasi satu arah berupa pengungkapan gagasan dan pikiran seorang pembicara tentang suatu hal kepada banyak orang atau khalayak ramai dan tidak mendapat respon langsung dari pendengar. Orang yang biasa menyampaikan pidato disebut sebagai seorang orator. Untuk bisa menyajikan teks pidato dengan baik, khususnya pidato persuasif, maka perlu persiapan yang matang. Di antaranya perlu memperhatikan tema, audiens atau pendengar, kemudian tujuan berpidato, langkah-langkah penyusunan, kemudian juga struktur atau sistematika teks, dan unsur kebahasaannya. Itu yang perlu diperhatikan kalau kita ingin menyajikan atau menyusun teks pidato persuasif dengan baik. Kemudian anak sekalian, hal-hal yang harus diperhatikan dalam menyajikan teks pidato persuasif akan kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah atau A, langkah-langkah dalam menyusun sebuah teks. Langkah-langkahnya diantaranya yang pertama adalah menentukan ide atau topik atau pokok masalah. Kemudian yang kedua menentukan tujuan menulis, dalam hal ini tujuan menulis teks pidato. Kemudian yang ketiga mencari sumber bahan atau data, bisa dari berbagai sumber, bisa dari pengalaman, bisa dari observasi, bisa dari tanya jawab atau wawancara. Kemudian yang keempat, langkah keempat adalah menentukan kerangka karangan, dalam hal ini sesuai dengan struktur teks pidato persuasif. Kemudian yang kelima, setelah kita punya bahan, punya kerangka, kemudian mengembangkan kerangka.
menjadi paragraf-paragraf atau bagian-bagian pidato. Kalau sudah lengkap dikembangkan, maka langkah terakhir adalah memberi judul atau nama teks pidato tersebut. Itulah tadi anak sekalian untuk langkah-langkah dalam menyusun sebuah teks pidato. Ada langkah 1 sampai langkah 6. Kemudian kita teruskan yang kedua, struktur teks pidato atau sistematika. Struktur teks atau sistematika adalah langkah keempat dalam menyusun sebuah teks. Struktur teks pidato persuasif sudah kita pelajari pada KD 3.3. Kalau kita akan menyusun sebuah teks pidato persuasif, maka harus mengikuti struktur teks pidato persuasif tersebut. Kemudian memahami isi pada setiap bagian struktur teks. Hal ini atau struktur ini sudah kita pelajari pada KD 3.3. Lihat kembali pada pembelajaran KD 3.3. Kita ulang kembali, kita lihat kembali pada KD 3.3, diantaranya bagian pertama namanya bagian pendahuluan atau pembuka pidato. Bagian ini berisi diantaranya salam pembuka, kemudian yang kedua salam hormat, yang ketiga ucapan puji syukur, yang keempat ucapan terima kasih, kemudian yang kelima itu juga bisa disampaikan status atau kedudukan orang yang menyampaikan pidato. Paling tidak ada 3 yang harus kita sampaikan, yaitu salam pembuka, salam hormat, dan ucapan puji syukur. Itu seolah-olah wajib dalam bagian pembuka pidato. Kemudian struktur yang kedua yaitu bagian isi pidato. Bagian ini anak-anak sekalian yang paling penting karena berisi inti dari pidato persuasif tersebut. Nah, bagian ini terdiri dari 1. Pengenalan isu atau pengenalan permasalahan. Kemudian yang kedua, penyampaian argumen. Kemudian yang ketiga, penguatan ajakan. Nah, 3 isi pada bagian isi. Kemudian yang ketiga, bagian penutup. Ini merupakan akhir dari kegiatan berpidato. Penutup yang baik dalam berpidato memuat hal-hal sebagai berikut. 1. Kesimpulan berupa ajakan. Kemudian yang kedua, permintaan maaf kepada pendengar. Dan yang ketiga adalah salam penutup. Demikian tadi anak sekalian untuk struktur teks pidato persuasif ada 3 bagian, bagian pembuka, isi, dan bagian penutup. Kemudian masing-masing untuk bisa dipahami isinya tentang apa. Kemudian yang juga harus diperhatikan adalah ciri atau kaidah kebahasaan dalam teks pidato. Ini pun sudah kita bahas pada KD 3.3. Dalam menyusun sebuah teks pidato persuasif harus juga memperhatikan ciri atau kaidah kebahasaan seperti yang sudah pernah kita pelajari pada KD 3.3. Di antaranya penggunaan kalimat aktif atau kalimat aktif dan kalimat pasif. Kemudian juga banyak menggunakan kata-kata benda, kata-kata hubung, kata yang bersinonim, berantonim, kemudian kata-kata kajian, kata-kata emotif, ungkapan perasaan, kemudian kata ganti atau kata sapaan. Itu kata-kata atau ciri bahasa yang biasa dipakai yang ada pada teks pidato persuasif. Anak-anak sekalian, demikian tadi sedikit paparan dalam menyusun atau menyajikan teks pidato persuasif. Mudah-mudahan dapat dipahami
dan kalau mungkin dapat dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, dengan harapan anak-anakku sekalian nanti bisa menjadi seorang penulis teks pidato yang hebat dan benar ya, sesuai dengan aturan penulisan teks pidato. Setelah selesai kita melaksanakan kegiatan pembelajaran atau paparan materi, maka ada tagihan untuk KD 4.4. Tugasnya adalah sebagai berikut. Buatlah teks pidato persuasif dengan pilihan tema sebagai berikut. 1. Mari tetap semangat belajar di masa pandemi COVID-19. 2. Tetap patuhi protokol kesehatan COVID-19. 3. Semangat belajar dalam program BDR. Dan yang keempat, kita manfaatkan handphone untuk belajar. Dalam menyusun teks pidato dengan tema-tema yang sudah kita berikan contoh itu, mohon perhatikan struktur teks, kemudian juga isi setiap bagiannya, serta penggunaan ciri bahasanya. Aturan pengiriman seperti biasa ditulis di atas kertas maksimal 2 halaman. Kemudian setiap kertas harus ditulis identitas, tulis tangan ya. Kemudian kertas pekerjaan difoto dengan jelas, dikirim ke nomor Japri Pak Guru ya, paling lambat pukul 13. Pengiriman tugas ke nomor ya sudah ada di situ ya. Kemudian pengiriman yang melebihi batas waktu akan dapat pengurangan nilai. Demikian tadi anak-anak sekalian pembelajaran BDR hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf bila ada kekurangannya. Terima kasih, selamat belajar, semoga sukses. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.